Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Arjandari. Di sini saya dan teman-teman saya, kelompok saya ingin mempresentasikan tugas kami PHP yang sudah kami buat sebelumnya bersama teman saya, yaitu bernama Darus Hadi dan Dertinas. Nah, di sini untuk tugas PHP-nya kami membuat sebuah toko online dengan menggunakan website WooCommerce atau WordPress. Dimana kita tahu saat ini bahwasannya masyarakat lebih cenderung melakukan transaksi secara online dibandingkan secara transaksi konvensional atau bertatap muka secara langsung. Karena transaksi online yang kita tahu memudahkan banget ya para penjual dan juga para pembeli untuk melakukan interaksi jual beli. Nah, di sini akan dijelaskan langsung oleh teman saya Dertinas bagaimana cara untuk melakukan pembelanjaan memakai transaksi online, WooCommerce atau WordPress, cara-cara belanjanya, cara menginstalnya, dan lain sebagainya. Saya persilahkan untuk Dertinas. Oke Pak Irfan, saya akan melanjutkan presentasi saya dari yang Novi sudah jelaskan di video awal. Setelah saya membuat salah satu web, yaitu market di web ini adalah menggunakan WooCommerce. WooCommerce itu adalah situs yang kerjasama resmi dengan WordPress.com. Dan di sini saya membuat domain saya, yaitu adalah dervinkitchen.com yang jelas ada di sini. Atau Dervin Kitchen ya, dapur Dervinas. Di sini ada foto profilnya juga. Ini adalah foto profil tentang masakan. Jadi di sini saya sangat tertarik dengan membuat salah satu tema terkait dengan masakan Chinese. Yang kebetulan saya sendiri adalah keturunan Chinese, Cina asli dari Jakarta. Dan saya juga membuat makanan ini karena saya juga cita-cita ingin membuat toko online. Tidak hanya toko online maupun adalah toko offline juga. Dan ini adalah beberapa makanan yang sudah saya pernah cobain, yang saya yakin untuk di dalam toko online ini akan bisa membuat omset yang sangat besar. Dan yang pertama saya akan membuat itu adalah bapau. Bapau ini adalah makanan yang benar-benar untuk semua kalangan itu masuk, dari anak kecil, dari anak remaja, orang tua, bahkan yang sudah berumur atau berusia itu bisa makanan ini. Dan saya akan menjual ini bapau dalam satu kotak bungkus seperti ini adalah 10.000. Harga yang sangat lumayan murah, dan untuk semua kalangan, jenis kalangan itu bisa mencoba makanan ini. Dan biasa ini berisi varian-varian Pak. Jadi yang pertama adalah variannya coklat, yang bisa untuk rasa coklat strawberry, atau ada juga yang berdalamnya itu isi keju. Nah ini keju mungkin agak langka ya, agak susah, tapi saya akan membuat coba varian tersebut di dalam bapau yang akan saya jual di dalam marketplace saya. Dan juga yang dalam di sini daging ayam, daging sapi, dan juga ada daging B2. Nah, di situ adalah beberapa jenis bapau yang akan saya jual. Varian harganya berkisar dari antara 10.000 saja, 10.000 rupiah. Dan yang kedua adalah sayur telur kodok. Nah, ini sebenarnya saya pribadi pun pernah memakan kodok asli ya. Jadi di Jakarta itu ada, saya bertempat tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di Jembatan 5, ada yang menjual kodok di dalam bentuk asli, dalam bentuk sayur seperti itu. Dia sudah dibersihkan, sudah dicuci, dan inilah salah satu sayur yang saya pernah makan juga, sayur telur kodok. Ini rasanya enak banget ya, mungkin paling enak dimakan ketika suasana sedang dalam keadaan hujan ataupun gerimis. Karena sayur ini akan benar-benar menetralisir dan bisa membuat imun tubuh kita naik lagi. Untuk yang sudah pernah mencoba. Selanjutnya yang akan saya jual di dalam toko marketplace saya adalah muntahu. Muntahu ini mungkin gak hanya di kalangan orang Chinese saja, tapi muntahu ini juga ada di kalangan orang yang sudah pernah mencobai makanan ini, yaitu adalah orang Sunda maupun orang Jawa. Saya pernah banyak menemukan makanan-makanan ini, bahkan di makanan orang Padang pun juga ada ya muntahu ini. Jadi muntahu ini menurut saya makanan yang tidak hanya ciri khas dari China aja, tapi beberapa daerah pun sudah mencoba makanan tersebut. Dan di sini saya mematok harga 32.000. Karena kenapa? Karena di dalam harga tersebut ini terkadang komposisi yang benar-benar sangat kompleks. Dalam ada tahunya, ada sayurnya,
ada juga cabenya, ada juga pelengkapnya, dan kadang saya juga bisa menambahkan jamur dan juga daging-daging sapi ataupun daging ayam sesuai dengan selera yang akan saya buat. Nah, selanjutnya ini adalah dodol khas Cina ya. Ini dodol ini tuh selalu ditemukan di saat-saat Imlek atau tahun baru China. Nah, ini biasanya saya suka bagi-bagi untuk yang bisa mau untuk dapetin dodol ini. Dodol ini biasanya enak untuk digoreng. Digoreng pertama itu dengan digoreng begitu saja. Kita bakal jadi dodol Cina, itu akan lebih mengeras dan makan 3 piece aja itu bisa kayak bikin kenyang. Dan kadang saya pun juga menambah varian baru, yaitu adalah dengan terigu. Nah, dodol khas Cina ini saya jual per potongnya itu adalah 10.000. Karena memang harganya ini tidak terlalu mahal, dan biasanya di dalam tahun baru Cina ini adalah menjadi makanan khas yang suka dibagi-bagi. Dalam tanda ini adalah sebuah kehokian atau keberuntungan di balik angpau. Selanjutnya adalah daging guling. Daging guling ini biasanya bernuansa B2 dengan ada minyak khusus, yaitu adalah minyak kecap asin dan juga minyak bumbu kacang. Nah, minyak bumbu kacang ini biasanya dicelupin itu sangat biasa enak karena sangat mencampur dengan daging tersebut. Dan kecap asin ini adalah sesuai selera yang benar-benar mau. Kalau misalnya dia dicampur dengan rasa asin, bahkan dagingnya pun sendiri bila dimakan dengan tanpa kecap ataupun bumbu kacang itu udah sangat enak banget. Lagi dengan menambah lemak ya. Dan biasa saya memakannya dengan sayur seledri ataupun brokoli. Jadi saya makan dibikin seperti patty, dan harga daging guling yang saya jual di sini adalah 45.000 karena sesuai dengan bahan dan racikan. Lanjutnya adalah tentang dalam bahasa Inggris ya, visitor will want to know what is on the other side of the page. Use this place to write about yourself, your work or business, or anything you want. Use the testimonial below to quote others talking about the same things in their own words. Nah, ini adalah bagaimana pengunjung bisa melihat apapun yang mereka mau dari halaman demi halaman, dari spasi hingga spasi atau spacing, yang mana yang saya tulis tentang diri saya, tentang website saya, tentang bisnis saya, dan apapun yang ingin saya tulis. Ini bisa membuat sebuah testimonial atau testimoni untuk pelaku. Dan juga this is sample content include with the template illustrate is the features. Artinya sampel konten tersebut ini adalah templates. Jadi inilah kelebihan dari WordPress, kita menggunakan template saja kita sudah bisa membuat toko online. Berbeda dengan yang lainnya harus menggunakan coding atau HTTP ataupun juga HTML maupun CSS. Nah, kita bisa menggunakan template saja di sini. Nah, kita lanjut. Nah, ini blog ini saya buat di wordpress.com. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari WordPress tersebut atau WooCommerce akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Darus. Nah, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Darus. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemeriksaan Tripinas, kelebihan WooCommerce. 1. Berjalan pada platform WordPress yang merupakan salah satu CMS terbaik dengan berbagai macam fiturnya. Keunggulan dan juga kelebihan pertama dari WooCommerce adalah WooCommerce merupakan salah satu plugin yang berjalan pada platform WordPress. Seperti kita ketahui, WordPress merupakan salah satu bentuk CMS dan juga blog yang sangat terkenal dan sudah teruji kualitasnya dalam membangun sebuah website. Sudah banyak sekali situs-situs e-commerce yang menggunakan platform WordPress ini sebagai basis dari pembuatan toko online atau e-commerce yang dimilikinya. Karena itu, WooCommerce juga memiliki banyak kelebihan berkat aplikasi yang berjalan pada WordPress. 2. Kemudian untuk dikembangkan dan juga dikustomisasi. Pengembangan dari aplikasi CMS WordPress ini juga sangat mudah untuk dikembangkan. Anda bisa melakukan pengembangan tersendiri untuk dapat mengembang toko online Anda dengan menggunakan aplikasi CMS WordPress ini, sehingga toko online Anda bisa menjadi salah satu toko online berbasis WordPress yang sangat menarik dan banyak dikunjungi. 3. Memiliki banyak pilihan tema
dan juga template yang cocok untuk kebutuhan toko online Anda. Kelebihan lainnya dari aplikasi CMS WordPress yang berjalan pada platform WordPress ini adalah opsi atau pilihan untuk berbagai macam tema yang menarik dalam toko online adalah hal ini tentu saja akan sangat membantu Anda dalam memilih template e-commerce yang cocok bagi kebutuhan toko online Anda. Anda juga tidak perlu pusing dalam memilih, karena Anda dapat memilih sesuai dengan selera Anda. Dan tentu saja banyak sekali pilihan template yang bisa Anda gunakan untuk membangun toko online yang atau bisnis e-commerce Anda sendiri. 4. Memiliki dukungan forum yang banyak. WordPress merupakan salah satu penyediaan jasa blog, website, dan juga e-commerce yang sudah memiliki reputasi baik dan juga tinggi pada dunia website amatir maupun berbayar. Karena itu sudah banyak sekali ekspres dan juga ahli yang memahami seluk-beluk mengenai WordPress. Apabila Anda mengalami kesulitan, maka Anda tidak perlu khawatir, karena Anda pasti akan memperoleh banyak jawaban dan juga banyak masukan dari pengguna WordPress, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hal ini tentu saja akan sangat membantu membantu Anda apabila Anda menemui masalah yang mengganggu Anda dalam mengembangkan toko online Anda. 5. Memiliki banyak tambahan plugin untuk kebutuhan toko online Anda. Selain WooCommerce, WordPress juga menyediakan berbagai macam pilihan plugin lainnya yang bisa berjalan beriringan dengan WooCommerce itu sendiri. Hal ini tentu saja akan menambahkan nilai dari toko online Anda, bisnis e-commerce Anda, sehingga toko online Anda akan menjadi sangat fungsional dan memiliki banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan para pengunjung dalam mencari barang yang mereka butuhkan di dalam toko online Anda. Kekurangan WooCommerce memiliki banyak kelebihan. Bukan berarti WooCommerce adalah aplikasi CMS yang sempurna. Masih ada beberapa kekurangannya yang dimiliki oleh aplikasi CMS yang satu ini. Apa saja? Berikut ini adalah beberapa kekurangan dari aplikasi WooCommerce. 1. Bukan merupakan aplikasi sendiri, merupakan bagian dari plugin yang terdapat pada WordPress. Salah satu kekurangan atau kelemahan dari WooCommerce ini adalah karena WooCommerce bukanlah memiliki aplikasi yang berdiri sendiri. WooCommerce merupakan aplikasi yang memiliki plugin dari sebuah situs blog, yaitu WordPress. Jadi untuk dapat menggunakan WordPress ini, maka terlebih dahulu Anda harus memahami mengenai sistem dan juga cara kerja dari WordPress, mulai dari pembuatan alamat hingga menggunakan tol-tol yang terdapat di dalam sistem WordPress ini, sehingga Anda dapat mengoptimalkan pengguna WordPress ini. Apabila Anda tidak memahami mengenai WordPress, maka plugin WooCommerce ini akan menjadi sia-sia dan tidak akan berjalan dengan optimal. 2. Proses upload atau update konten hanya bisa dilakukan satu persatu, sehingga kurang cocok bagi toko online yang memiliki banyak konten. Merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh WooCommerce, yaitu WooCommerce sendiri, yaitu proses upload konten yang dilakukan melalui plugin WooCommerce ini hanya bisa dilakukan secara manual dan bisa satu persatu, tidak dapat sprint untuk melakukan full upload seperti CMS lainnya yang sudah pernah dibahas
Hal ini membuat e-commerce menjadi kurang cocok bagi Anda yang akan membangun toko online alias bisnis e-commerce memiliki banyak sekali konten, karena hal ini tentu saja akan sangat merepotkan Anda dalam melakukan proses upload katalog apapun upload konten Anda. Demikian akhir presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.